Sahabat inspirator, semangat bangkit. Hidup diibaratkan berpoligami. Bro, diceritakan seseorang yang kaya raya yang mempunyai 4 orang istri. Suatu hari beliau jatuh sakit dan menyadari hidupnya tidak akan lama lagi. Dia pun berpikir kalau dia memiliki harta yang berlimpah dan juga 4 orang istri yang cantik dan mencintainya. Tetapi jika seandainya dia mati, dia akan sendiri dan kesepian. Lalu dia panggillah istrinya yang keempat, yang paling dia sayangi. Dia pun bertanya kepada istrinya tersebut, "Istriku, aku paling mencintaimu, melimpahimu dengan pakaian dan perhiasan yang terbaik dan termahal. Jika aku mati nanti, maukah kamu menemaniku?" Lalu istrinya pun menjawab, "Tidak suamiku, aku tidak bisa." Jawaban itu pun membuatnya terkejut. Dengan perasaan kecewa, dia pun kemudian bertanya lagi kepada istrinya yang ketiga dengan pertanyaan yang sama. "Istriku, kamu tahu, aku mencintaimu dengan segenap hidupku. Maukah kamu ikut denganku jika aku mati nanti?" "Aku tidak mau," jawaban istrinya. "Hidup ini begitu indah untuk disia-siakan. Aku akan menikah lagi bila kamu sudah mati." Hati sang bangsawan itu pun semakin merana mendengar jawaban itu. Dengan sedih, dia pun melanjutkan pertanyaan kepada istrinya yang kedua dengan pertanyaan yang sama. "Istriku, saat aku membutuhkanmu, kamu selalu siap menolongku. Sekarang, terakhir kalinya aku butuh pertolonganmu. Jika aku mati nanti, maukah kamu pergi denganku? Maafkan aku suamiku, kali ini aku tidak sanggup menolongmu. Aku hanya bisa mengiringi kepergianmu dengan air mata hingga ke tanah pemakaman." Sang bangsawan pun semakin kecewa dan sakit hati dengan jawaban itu. Tiba-tiba terdengar suara berbisik merdu, "Aku akan selalu bersamamu suamiku. Aku akan ikut kemanapun kamu pergi." Sang bangsawan pun menoleh dan melihat kepada istri pertamanya, sosok wanita yang sangat setia yang telah berjasa seumur hidupnya dalam menjaga kekayaan dan kejayaan sang bangsawan tersebut, sekaligus mengurus rumah tangga mereka. Tetapi sang bangsawan kurang mencintai dan jarang memperhatikannya, sehingga sang istri tampak kurus, lemah, dan kurang terawat. Sang bangsawan sangat tersentuh hatinya. Lalu dia berucap lirih, "Istriku, walaupun terlambat, maafkan aku. Seharusnya aku lebih memperhatikan dan menyayangimu." Bro, cerita ini mungkin sebenarnya hanyalah sebuah permisalan, sebuah kisah hidup, perjalanan hidup seseorang sebagai manusia. Istri keempat diumpamakan tubuh kita secara fisikly. Tidak peduli bagaimanapun usaha kita untuk mempercantik tubuh ini dengan gaun yang indah, pada saat ajal tiba, tubuh dan aksesoris pun tidak mungkin pergi bersama kita. Istri ketiga dimisalkan kekayaan dan jabatan yang kita capai di saat kita mati tidak mungkin semuanya akan kita bawa, karena akan ada orang lain yang menggantikan jabatan dan mengambil alih kekayaan kita. Istri kedua
ibarat keluarga dan teman-teman. Saat kita hidup sedekat dan sebaik apapun mereka, saat kematian tiba, keluarga dan sahabat hanya akan mengantar dan menangisi kepergian kita sampai ke tanah pemakaman. Istri pertama diilustrasikan sebagai kesadaran spiritual dan amal perbuatan kita. Mungkin telah kita abaikan sepanjang waktu selama mengejar kesenangan dunia. Padahal kesadaran spiritual lah satu-satunya hal yang akan menjaga kita kemanapun kita pergi. Bro, kita tidak pernah tahu kapan waktu yang tepat untuk segala sesuatunya. Oleh karena itu, yuk kita coba untuk setia kepada kesadaran spiritual dan tetap berbuat baiklah kepada semua makhluk. Dari sini kita bisa belajar bahwa poligami tidak mesti dilakukan, tetapi jika kita pahami lebih esensial, ini hanya permisalan hidup, maka Tuhan berkata, satu saja itu lebih baik buatmu, yang artinya hanya kesadaran spiritualmu yang akan ikut bersamamu dan menyelamatkanmu. Terima kasih.